Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abi. Dalam sesi bilas kali ini, saya akan menceritakan ilmuwan muslim yang terkenal di dunia, yaitu Al-Battani, ahli astronomi dan bapak trigonometri, ahli astronomi dari Batan. Benda-benda langit sangat banyak. Ada bintang, planet, satelit, komet, galaksi, dan lain-lain. Benda-benda langit tersebut merupakan ciptaan Allah yang luar biasa dan sangat sempurna. Oleh karena itu, mempelajari ilmu tentangnya hendaklah membuat keimanan kita bertambah kepadanya. Ilmu khusus untuk mempelajari benda-benda langit beserta semua permasalahannya disebut astronomi. Keberadaan ilmu ini membuat kita jadi tahu mengenai apa saja bahan penyusun dan sifat-sifat benda langit, bagaimana ia bergerak, apa pengaruh keberadaannya bagi kehidupan, dan sebagainya. Mempelajari benda langit bukanlah hal yang mudah loh. Orang yang mempelajarinya haruslah memiliki jiwa yang tekun dan pantang menyerah. Misalnya, mengamati waktu yang diperlukan bulan untuk mengitari bumi. Hal itu tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, hingga akhirnya diperolehkan hasil pengamatan yang benar. Pengamatannya pun memerlukan alat-alat khusus dan tidak sembarangan. Adapun ilmuwan muslim terkenal yang ahli di bidang astronomi adalah Abu Abdillah Muhammad bin Jabir bin Sinan Al-Harani Ar-Raqi As-Sabi. Ia lahir di Batan, sebuah daerah di kota Haran yang terletak di Irak. Oleh karena itu, ia lebih dikenal dengan nama panggilannya Al-Battani. Al-Battani berasal dari keluarga ilmuwan. Ayahnya, Jabir bin Sinan, adalah seorang ilmuwan di bidang sains, termasuk astronomi. Sementara itu, kakeknya, Thabit bin Qurrah, juga merupakan seorang ilmuwan astronomi yang sangat dikenal di Arab. Sejak kecil, Al-Battani sudah tertarik dengan benda-benda langit dan piawai menggunakan alat-alat astronomi milik ayahnya. Ia juga sangat suka membaca buku. Buku-buku yang paling disukainya adalah buku tentang ilmu pengetahuan, terutama bidang astronomi. Jadi, tidak mengherankan bila pada kemudian hari ia tumbuh menjadi sosok yang sangat hebat di bidang astronomi. Salah satu buku astronomi yang sering dibaca dan sangat disukai oleh Al-Battani adalah buku berjudul Al-Magnes, karya Claudius Ptolemaios, seorang ilmuwan astronomi Yunani yang hidup pada abad kedua Masehi. Pada kemudian hari, dengan pengamatan-pengamatan yang dilakukan dengan sangat teliti, Al-Battani mampu menghasilkan penemuan yang sangat tepat di bidang astronomi. Penemuan-penemuan Al-Battani sang bapak trigonometri. Semasa hidupnya, Al-Battani pernah tinggal di kota Antakya, di kota yang terletak di utara Suriah. Itu ia membuat sebuah teropong bintang yang dikenal dengan sebutan teropong Al-Battani. Teropong itu banyak membantu Al-Battani melakukan pengamatan terhadap benda-benda langit. Selain itu, Al-Battani juga pernah belajar di kota Ar-Raqqa dan menetap cukup lama di sana. Meskipun telah menjadi seorang ahli astronomi, ia tidak pernah berhenti belajar. Sebaliknya, ia semakin semangat dan tidak pernah bosan untuk menambah ilmu pengetahuannya di bidang tersebut. Masya Allah, kegigihan Al-Battani dalam menuntut ilmu benar-benar patut dicontoh ya. Sejak memulai pengamatannya terhadap benda-benda langit pada 878 hingga 918 Masehi, Al-Battani telah menghasilkan banyak penemuan di bidang astronomi yang terbukti lebih tepat dibandingkan dengan penemuan Claudius Ptolemaios. Salah satu hasil pengamatan Al-Battani yang dijadikan rujukan oleh para ilmuwan barat adalah mengenai terjadinya gerhana bulan dan matahari. Para ilmuwan barat menggunakan penemuan tersebut untuk menghitung kecepatan bulan ketika bergerak. Penemuan-penemuan Al-Battani lainnya adalah tentang kemungkinan terjadinya gerhana matahari ketika terbit.
Nilai kecondongan terjadinya gerhana matahari ketika terbit, nilai kecondongan bintang-bintang pada siang hari, orbit bulan, orbit planet, dan orbit matahari. Ia juga berhasil menemukan bahwa perubahan musim ditentukan oleh posisi matahari, menentukan jumlah hari dalam 1 tahun Masehi, serta masih banyak penemuan lainnya. Penemuan-penemuan Al-Batani di bidang astronomi ini tentunya sangat bermanfaat bagi peradaban manusia. Di antaranya adalah sebagai acuan untuk membuat kalender, menentukan kapan terjadinya perubahan musim, pergantian bulan, dan sebagainya. Kehebatan Al-Batani di bidang astronomi ini membuatnya sangat dikagumi oleh ilmuwan-ilmuwan barat. Walaupun demikian, hal tersebut sama sekali tidak membuatnya sombong. Ia menyadari bahwa semua ilmu yang dimilikinya adalah semata karena karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya. Selain merupakan ilmuwan sangat cemerlang di bidang astronomi, Al-Batani juga ternyata seorang ahli matematika. Jasanya di bidang ini antara lain menemukan rumus-rumus persamaan, trigonometri, cara mengetahui titik pada garis bengkok dengan menggunakan tabel matematika, melakukan perbaikan-perbaikan dalam ilmu aljabar, dan sebagainya. Banyaknya penemuan dan perbaikan Al-Batani di bidang trigonometri kemudian membuatnya dijuluki Bapak Trigonometri. Masya Allah, keren sekali bukan karya-karya Al-Batani? Al-Batani adalah seorang ilmuwan yang sangat giat berkarya. Ia membuat alat-alat astronomi yang digunakan untuk melakukan pengamatan, dilengkapi dengan panduan atau cara membuatnya. Teropong Al-Batani adalah salah satu karyanya yang ia gunakan untuk mengamati benda-benda langit. Al-Batani juga sangat aktif menuliskan pemikirannya, teori-teorinya, dan pengalamannya selama mengamati bintang-bintang ke dalam buku atau kitab. Buku karyanya yang paling terkenal adalah Az-Zaid As-Sabi yang dituliskan pada 1900 Masehi. Di dalam buku itu, Al-Batani menjelaskan mengenai alasan mempelajari dan mendalami ilmu astronomi. Ilmu yang paling mulia kedudukannya adalah ilmu perbintangan, sebab dengan ilmu itu dapat diketahui lama bulan dan tahun, waktu musim, pertambahan dan pengurangan siang dan malam, matahari dan bulan, gerhana, serta jalannya planet ketika berangkat dan kembali. Sekian cerita dalam sesi bilas kali ini. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dari ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.